Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia hari ini kita bisa bersama kembali. Moga-moga bersama kita ini telah Allah membersamakan kita di surga. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pada dua kali pertemuan sudah membahas tentang urgensi mempelajari tazkiyatun nafs. Itu sudah selesai saya bahas. Hari ini kita akan membahas tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tazkiyatun nufus. Saya harap bukunya semua punya, nanti dibahasnya jadi runtun dan kita akan mendapatkan hasil yang optimal. Walaupun ibu-ibu, bapak-bapak, saya tidak membahas ansih, maksud saya menunggu dari buku ini, karena saya juga membawa referensi kitab Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah, juga kitab Ad-Dawa yang sejenis yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Jadi tidak ansih dari buku ini. Nanti kalau banyak keterangan-keterangan yang ternyata Bapak tidak dapati atau Ibu tidak dapati, itu saya menerangkan dari kitab-kitab yang lain. Gitu ya. Ikhwani wa akhwati fillah, penulis buku ini Allahumma yarham menjelaskan tentang bahasan dalam buku ini. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat itu ya, memerintahkan manusia untuk membersihkan hati agar hati bersih dan selamat. Dan yang bermanfaat di hari kiamat adalah hati yang selamat. Ini tolong renungkan baik-baik. Saya ingin beri penjelasan. Yang pertama, Allah memerintahkan manusia untuk membersihkan hati. Di awal Anda sudah sampaikan, Allah menginginkan hati kita bersih. Karena itu Allah mengutus Rasulullah yang salah satu tugasnya adalah mengajarkan kepada kita untuk membersihkan hati. Dalilnya Al-Quran. Di sini tidak ada, tolong dicatat, ditulis ya, di bagian pertama surat ke-62 ayat kedua. Di halaman 12 nomor 1 itu tidak ada dalil. Saya sampaikan dalilnya surat 62 ayat kedua. Allah berfirman, Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Coba renungkan secara mendalam. Dia Allah telah mengutus
kepada kaum yang buta huruf. Seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi Allah mengutus kepada kaum yang buta huruf, yaitu orang-orang Mekah pada waktu itu, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi artinya bahwa Nabi juga buta huruf. Yang tugasnya adalah perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat. Artinya tugas Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini menyampaikan Al-Quran. Dan Quran telah sampai kepada kita. Dan tidak ada satu ayat pun di mana Nabi sembunyikan dari kita. Semuanya sama. Paham sampai sini? Tugas kedua Nabi atas perintah Allah adalah menyucikan jiwa mereka. Makanya di dalam buku ini ditulis memerintahkan manusia untuk membersihkan hati. Yang salah satu tugas Nabi yang diperintahkan oleh Allah membersihkan jiwa. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Maksudnya adalah as-sunnah. Jadi tolong saya sederhanakan, Allah mengutus Nabi untuk mengajarkan kita yang pertama Al-Quran, yang kedua as-sunnah, yang ketiga membersihkan hati. Di ayat itu yang kedua. Artinya adalah Bapak Ibu, tidak cukup bagi kita mengerti Quran, tidak cukup buat kita mengerti hadis, tapi hati kita harus bersih, jiwa kita harus bersih. Betapa banyaknya orang mengerti Quran, mengerti hadis, tapi jiwanya kotor, hatinya kotor. Saya sering bilang begini, Bapak Ibu, ini alhamdulillah kita dapat hidayah duduk bersama di tempat ini, karena hidayah dari Allah. Tapi saudara, pernahkah kita dulu tidak baik? Pernah atau tidak? Alhamdulillah Allah kasih hidayah. Nah, sekarang ada orang-orang yang tidak baik. Masih mungkin enggak terbuka dia mendapat hidayah? Masih. Karena itu jangan pernah mencela mereka. Kenapa kita suka mencela? Karena hati kita kotor. Saya khawatir mati mereka yang hari ini tidak baik, matinya lebih baik daripada kita. Maka kalau ada orang tidak baik, jangan gampang mencela, jangan gampang menghina, karena masih sangat terbuka baginya untuk baik di masa yang akan datang. Dan juga bisa mungkin bagi kita yang hari ini baik, mati dalam keadaan tidak baik. Masih mungkin. Karena itu kita selalu berdoa dan meminta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana, ya Allah kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami ya Allah, ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan petunjuk. Karena berpaling itu sangat mungkin dan sangat terbuka. Di zaman sahabat Umar ada seorang mujahid. Mujahid itu orang yang ikut peperangan dalam membela agama Allah, hafal Quran, berjumpa dengan sahabat, meninggalnya dalam keadaan kafir karena tergoda oleh wanita Romawi. Dia
Jadi jangan gampang mencela, jangan gampang menghina. Orang yang suka mencela, menghina karena hatinya kotor. Orang yang hatinya bersih, dia akan selalu menganggap orang lebih baik daripada dirinya. Tapi orang yang hatinya kotor selalu menempatkan dirinya jauh lebih baik daripada orang lain. Ini ikhwah penting untuk dipahami. Baik, saya sudah jelaskan satu, bahwa Allah memerintahkan manusia untuk membersihkan hati. Melalui siapa? Melalui Rasul. Darinya Al-Quran surah 16 ayat 2. Lalu kemudian, dan pada bagian satu juga, dan yang bermanfaat di hari kiamat adalah hati yang bersih atau hati yang selamat. Ini sudah tidak ada dalilnya. Mana dalilnya? Al-Quran surat 26 ayat 87 sampai 88. Silakan dicoba-coba. Pak, saya surat 26 ayat 87, 88, 89, 90. Surat 26 ayat 87. Ayo Ustaz paham enggak? Afwan. Bapak-bapak, jika nanti memang mau kajian rutin, saya sih menyarankan bukunya punya. Karena buku ini simpel, bagus untuk belajar membersihkan hati. Orang itu kalau hatinya bersih, hidup itu nyaman, hidup itu tenang. Baik, sudah ketemu Bu? Saya bacakan. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Doanya begini di surat itu, Rabbi habli hukma wa alhaqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ibu mulai ragu sama Ustaz. Bukan itu Ustaz, saya baca dari ayat 83 karena doanya dari situ. Saya tahu kok wajah-wajah penutupan. Ustaz, bukan itu ayatnya Ustaz. InsyaAllah. Sudah ketemu Bun? Baik. Rabbi habli hukma wa alhaqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ini baru ni. Wala tukhzini yawma yub'atsun يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. Coba lihat tanya Nabi Ibrahim. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu yang bilang, ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Nabi minta perlindungan kepada Allah agar tidak dihinakan di hari kebangkitan. Terus gimana dengan kita yang dosanya banyak, yang suka mencemooh orang, yang suka menganggap diri kita lebih baik dari orang? Nabi Ibrahim nangis kepada Allah, wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Mungkin kita akan bertanya, apa ada orang yang ketika dibangkitkan itu hina? Karena itu dijelaskan oleh Allah, fa idza ja'atis sakhah يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. Ayat terus, wa wujuhun
maka sangkakala kedua dibunyikan yang suaranya memekakkan telinga. Seorang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya, semua hanya urus masing-masing. Pada hari itu ada orang yang dibangkitkan oleh Allah tersenyum, mukanya ceria. Ada orang yang dibangkitkan oleh Allah dengan kegelapan, tertutup debu, kehinaan. Makanya Nabi Ibrahim minta kepada Allah, wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku ya Allah di hari mereka dibangkitkan. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Di hari di mana hari itu harta dan anak tidak ada gunanya. Harta yang dibanggakan hari ini yang capek kita kumpulkan tidak ada gunanya. Anak yang kemana-mana dibanggakan juga tidak ada gunanya. Lalu apa yang berguna? Lihat, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang kelak datang kepada Allah dengan hati yang bersih atau selamat. Makanya ditulis yang bermanfaat nanti di hari kiamat adalah hati yang bersih. Apakah pengetahuan hafalan Qur'annya? Lah. Apakah pengetahuan hafalan hadisnya? Lah. Apakah salatnya? Apakah puasanya? Juga tidak. Yang menyelamatkan adalah hatinya bersih. Berarti baik-baik. Ada banyak nanti orang cepat, salatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya banyak, tapi di hari kiamat semua yang dia kerjakan tidak ada gunanya. Nabi pernah tanya kepada sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat berkata, orang yang tak punya ini, tak punya ini. Tidak, kata Nabi, mereka nanti yang datang kepada Allah di hari kiamat membawa pahala salat yang banyak, membawa pahala puasa yang banyak, membawa pahala zakat yang banyak, tapi bersama itu dia membawa dosa kezaliman terhadap saudaranya, mengribahi saudaranya, memfitnah saudaranya. Kenapa itu terjadi? Karena hatinya kotor. Makanya dia suka riba, suka fitnah, suka nyakiti. Karena hatinya kotor. Dan karena itulah maka pahala salat dia, puasa dia dibagikan kepada saudaranya yang dia zalimi, yang dia cela, yang dia hina, yang dia riba. Itu kalau cukup. Kalau tidak cukup, maka dosa orang yang kau cela, kau hina, kau fitnah, kau bagi, kau zalimi, dosanya dibagikan kepada Anda. Karena itu dikatakan, siapa yang selamat? Yang hatinya bersih. Hati yang bersih itu nanti semua keluarga bersih. Mulut bersih, mata bersih, telinga bersih. Antum renungkan semua, antum renungkan semua. Kenapa ada orang rajin sholat, jilbabnya sudah panjang, sudah kenal sunnah, tapi kenapa kok kata-katanya kotor, pikirannya kotor? Kenapa seperti itu? Karena hatinya kotor. Karena itu tazkiyatun nafs itu menjadi penting. Ini adalah Anda bahkan tidak pernah berpikir orang mencela mencacikan Anda tidak berpikir. Karena Anda tidak pernah mencari penghargaan manusia. Yang Anda cari kalau orang zalimi Anda terima, wallahi Anda terima. Anda tidak pernah. Karena itu cuma urusan dunia, urusan akhirat tidak ada yang lepas dari Allah dan berikan semuanya kepada Allah. Itu penting. Kenapa bisa begitu? Yuk belajar bersihkan hati. Enak Pak, hidup itu nikmat, nanti tulus, bisa menerima semua ketentuan Allah. Bahkan yang tidak enak menurut orang, orang menangis karena ketentuan itu, tapi kita masih bisa tersenyum. Kenapa? Karena hati kita terima untuk bisa menerima, untuk bersihkan. Jelas tak? Jelas atau tidak? Nah, bahasan itu nanti yang akan dibahas yang pertama. Baik, masuk yang kedua. Sudah? Bagian kedua, di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling penting adalah tazkiyatun nufus. Karena itulah beliau
Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya dengan tazkiyah, tasfiyah dan tarbiyah. Saya ulangi ya pelan-pelan, pahami baik-baik. Islam turun ini berapa lama, Pak? 23 tahun. Nabi diutus usia 40, meninggalnya 63. Jadi berapa lama? 23 tahun. Dalam 23 tahun itu terbagi dalam 2 periode. Satu periode Makkah, yang kedua periode Madinah. Periode Makkah itu berapa lama? 13 tahun. Periode Madinah 10 tahun. Perhatikan, apakah awal-awal Islam turun? Ayo sholat, ayo puasa, ayo haji, ayo hudud, ayo kini kita. Begitu atau tidak? Tidak ada. Itu muncul ketika di Madinah. Apa yang dikerjakan? Misi dakwah awal-awal di Mekah adalah yang pertama, diajarkan tauhid, soal hati. Bagaimana mengimani Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana tidak menyekutukan Allah, bagaimana takut kepada Allah, bagaimana cinta kepada Allah. Itu yang dibahas. Keterikatan hati. Maka itu disebut dengan akidah. Apa artinya akidah? Bapak sering bilang pelajarannya apa? Akidah. Terus apa akidah coba? Yang bisa boleh pulang. Apa akidah, Pak? Akidah itu secara bahasa maknanya ar-rabt. Apa rabt? Nih, rabt itu namanya. Apa itu? Ikatan. Makanya orang kalau nikah disebut akad. Sama ain qafda. Orang hutang piutang akad hutang piutang. Ada akad. Orang menikah akad nikah. Orang minjam meminjam akad. Orang sewa menyewa akad. Itu namanya ikatan. Jadi yang dibangun apa? Ikatan antara manusia dengan Allah. Ikatan manusia dengan Allah. Kita diajarkan tazkiyah, pembersihan hati, agar hati kita ini hanya mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Kalau mentauhidkan Allah, nanti hidupnya tenang, hidupnya bahagia, hidupnya mendapatkan rasa aman. Apa betul Ustaz? Catat dalilnya surat 6 ayat 82. Sudah ketemu? Surat Al-An'am. Kalau ini rasanya bukan cuma sirik, bodoh segala ya. Nah, kalau gitu nggak usah kerja lah Pak ya. Cari bulat-bulut, nempel di tangan. Masya Allah. Dapat duit enggak, keluar duit jelas tuh. Inilah perkara syirik yang disebut syirik khafi. Bahkan Syekh Nasruddin Albani dalam kitab Tauhidul Islamiyah dan Islahil Fardi wal Mujtama, di ujung beliau mengatakan orang yang beribadah salat riya itu syirik. Orang salat riya itu syirik. Kenapa? Karena salat itu mestinya karena Allah, dia melakukannya ingin dipuji orang. Maka sudah menyekutukan Allah atau tidak? Karena itulah Syekh Albani mengatakan itu syirik. Dalam kitab Tauhidul Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama. Kalau baca buku itu, saya awal-awal dulu mengenal sunnah, itu yang saya baca, terkaget-kaget saya. Rokok haram, jujur lah begitu. Tapi saya juga nggak rokok, cuma kaget-kaget dulu baca. Karena teman-teman saya merokok semua. Bahkan itu mulai dari pondok. Serius. Makanya saya Pak, kalau melihat orang begitu dulu ya, nanti itu belum tentu kayak gitu. Jangan-jangan luar biasa. Saya punya kawan saya ini merokok macam-macam. Sekarang hafal Quran Pak. Hadisnya itu dia hafal 7.000 dengan sanad dan matan. Dan sekarang dia tidak menetap di sini, tapi mengajar di Libya, di Malaysia. Teman dekat. Oh, kalau ditanya nakal, masya Allah. Namanya dijailin kitab, anak diumpet itu biasa sebenarnya.
Bahkan kalau saya hilang kitab sama hilang baju, yang pertama saya cari dia. Dia senyum-senyum. Masya Allah, tapi alimnya luar biasa. Itu namanya anak-anak. Zaman-zaman SMP, SMA, pesantren dulu. Masya Allah. Tayyib. Ikhwani wa ikhwati fillah. Lihat apa kata Allah di ayat itu. Orang-orang yang beriman, imannya bersih, apa yang terjadi? Maka bagi orang itu hidupnya mendapatkan rasa aman. Ada Pak, ketenangan dan kebahagiaan ketika melebihi ini ya. Ketika kita mendapatkan rasa aman dari Allah, hidup kita tenang, nyaman. Orang ini kan gelisah karena dua penyakit kan. Satu penyakit karena apa? Al-hazan. Dua penyakit al-ham. Al-ham itu adalah orang yang selalu khawatir dan takut dengan masa depan. Nah, orang yang beriman, yang tidak mencampur aduk imannya dengan syirik, maka dia tidak ada rasa takut. Karena dia tahu dia punya Allah, Allah yang jaga, Allah yang memberi. Dan apa yang mau kita takutkan? Nanti gimana anak saya makan apa? Kalau saya nggak ada, nanti hidup ke depan gimana? Anak-anak bisa sekolah atau tidak? Kenapa Anda takut? Tugas kita itu cuma usaha, berdoa, selebihnya serahin kepada Allah. Anda punya iman betul, Allah jaga. Allah yang bilang. Maka baginya rasa ada rasa takut itu. Apa yang kita takutkan? Kita punya Allah. Makanya saya sedih Pak, kalau ayat 9. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Betul? Sekiranya penduduk negeri itu beriman betul kepada Allah, bertakwa betul kepada Allah, apa yang Allah janjikan? Allah bukakan pintu berkah dari langit, dari siapa yang janji? Buat siapa janji keberkahan itu? Buat orang beriman. Allah mungkin ingkar janji? Udah deh, yuk kuatin iman, bersihkan hati, jangan sampai ada syirik, berkah dalam hidup kita. Pasti karena ini janji. Ini janji Allah nggak pernah ingkar sama janji. Kalau mau tahu lagi, orang yang imannya benar, tidak dikotori dengan syirik di hatinya, masya Allah, bukan cuma itu. Orang itu hidupnya pasti punya prinsip. Hidupnya mesti punya apa? Apa namanya kalau prinsip itu? Bahasa Arabnya istiqamah. Apa istiqamah? Quran surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Allah Rabbnya, kemudian apa? Meneguhkan pendiriannya, istiqomah, konsisten. Antum tahu konsistennya itu apa? Nih, perhatiin. Ada orang kan, kalau ada orang nih, perhatiin baik-baik Pak. Udah nggak usah nulis. Ada seseorang baik sama kita. Ada orang baik sama kita. Kita balas dengan kebaikan ya? Kita balas dengan kebaikan. Karena Allah nyuruh kita berbuat baik. Sekarang ada orang tidak baik sama kita balas dengan kebaikan apa enggak? Alhamdulillah, itu sudah istiqomah. Istiqomah dengan membalas kebaikan. Nyatanya banyak orang didolimi, orang dicurangi, lalu dia curangi sama, dia fitnah kemana-mana. Apa bedanya? Apa bedanya? Jadi orang yang istiqomah, orang mau baik, kayak mau nggak baik sama saya cuma satu, saya ingin berbuat baik. Orang mau maki, orang mau puji, tapi saya tidak akan pernah memaki dia. Saya hanya mau berbuat baik kepada dia. Karena yang merintahkan saya baik bukan dia, tapi Allah.
Nih ada satu cerita. Ini kisah terjadi di Saudi. Ada seorang anak muda. Satu waktu dia bawa ibunya ke rumah sakit, ke dokter. Bawa ibunya ke dokter. Ibunya ini hilang akal. Apa ibunya hilang? Hilang akal. Sampai di dokter, ibunya itu lepas jilbabnya, sama anaknya dipakaikan, dibeneri. Itu anak diludahi sama ibunya, diusap sama anaknya. Ibunya dirangkul. Dokternya tanya, ini siapa? Ibu. Sejak kapan? Sudah lama. Apakah engkau tetap berbuat baik kepadanya? Dia bilang apa? Iya. Kan ibumu tidak tahu kalau kamu anaknya. Apa jawab dia? Ibuku memang tidak tahu. Allah tahu. Karena yang meminta saya berbuat baik bukan ibuku, bukan ayahku, tapi yang meminta saya berbuat baik adalah Allah. Dia tetap istiqomah berbuat baik kepada ibunya bagaimanapun keadaan ibunya. Itu didorong oleh apa? Keimanan yang benar, hati yang bersih dari syirik. Itu. Kita kadang-kadang mau berbuat baik sama orang itu memberi syarat. Betul nggak? Apa syaratnya? Enak aja aku baik sama dia, dia aja nggak baik sama saya. Tambah saya berbuat baik nanti kepalanya mungkin gede. Insya Allah ukuran jilbabnya sama. Jelas itu? Jelas apa enggak? Bisa kan tuh konsisten begitu? Bukan itu jawabannya. Kuatin iman, muncul konsisten. Bersihkan hati dari syirik, nanti muncul sendiri. Gak bisa dipaksa, itu muncul sendiri. Kuatin iman. Nah, nanti gimana cara menguatin iman? Itu bahasanya berbeda. Baik, yuk kita teruskan lagi. Sekarang bagian keberapa? Ketiga. Sudah? Baik. Hati mempunyai pengaruh yang kuat dalam tubuh manusia. Karena hati adalah rajanya. Apabila hati baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Dan jika hati jelek, maka seluruh tubuhnya akan jelek. Tadi yang bagian kedua dalil-dalilnya sudah catat semua. Sekarang bagian ketiga. Dalil yang pertama adalah hadis arba'in nomor ke-6. Enggak ada di Quran, tapi hadis arba'in nomor 6. Sanadnya dari Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa umurun bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsiran minan nas faman ittaqa 'ala asy-syubahati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubahati waqa'a fil haram كالظاني يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمها ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه مسلم. Kitabnya ditulis oleh Imam Nawawi. Paham? Alhamdulillah. Kalau begitu tak usah dijelaskan, saya teruskan. Baik, kata Rasulullah, sungguh halal itu jelas, haram itu jelas. Yang ada antara keduanya syubhat, tapi kebanyakan manusia tidak ngerti. Udah nggak ngerti, nggak mau ngerti. Udah dikasih tahu nih syubhat, udahlah Ustaz, sekarang ini jangankan cari yang halal Ustaz, yang haram aja susah. Itu namanya kamu tahu. Banyak orang bilang begitu. Lalu kemudian selanjutnya apa kata Rasulullah? Barang siapa menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka Allah telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Barang siapa menjerumuskan pada yang syubhat, maka dia telah menjerumuskan kepada yang haram. Seperti pengembala yang tidak boleh mengembala di sebuah area, yang mengembala di pinggir-pinggirnya. Siapa yang bisa halangi binatang? Separuh kakinya sudah di neraka. Ujungnya saya terjemahkan. Tahukah kalian dalam tubuh kalian ada segumpal daging?
Kalau segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuh kalian. Kalau segumpal daging itu rusak, maka rusak seluruh tubuh kalian. Itulah hati. Karena itu pada bagian ketiga dikatakan hati itu raja. Baiknya hati Anda membuat baik seluruh tubuh Anda. Rusaknya hati Anda membuat seluruh tubuh Anda akan rusak. Yang dimaksud ibu bukan liver, bukan jantung, tapi hati yang sifatnya psikis. Karena begini, orang kalau hatinya kotor Pak, pikirannya mesti kotor, perasaannya mesti kotor, lisannya mesti kotor, telinganya mesti kotor, matanya mesti kotor, lihat. Tapi kalau hatinya bersih, pikirannya bersih, perasaannya bersih, penglihatannya selalu bersih melihat orang, lisannya selalu bersih, telinganya hanya dengar ingat yang mau didengar adalah yang bersih-bersih, sikapnya bersih. Kenapa orang sombong? Kenapa orang angkuh? Kenapa orang gak bisa dinasehati? Kenapa kata-katanya kasar? Kenapa pandangannya sinis? Satu jawabannya, hatinya kotor. Dalil Qurannya mana? Dalil Qurannya surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 46. Surat 22 ayat 46. Bu, kalau bisa sih nyatetnya jangan di buku lain ya. Nyatetnya di kitabnya aja, kasih nomor. Jadi nanti gak hilang. Saya dulu begitu belajar, kitab-kitab saya itu semua coretan. Karena kalau enggak saya lupa nanti di buku mana tuh. Ya, apalagi ibu-ibu kan bukunya ganti-ganti. Baik, saya teruskan. Sudah ketemu? Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhan yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Apa kata Allah? Tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Mereka punya akal. Dengan akalnya berpikir. Berarti bodoh atau pintar? Bodoh atau pintar? Pintar. Mereka punya telinga. Bunda lihat Quran apa enggak sih? Saya ulangi, saya baca ulang Pak. Surat 22 ayat 46. Surat 22 ayat 46. Surat Al-Hajj. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Perhatikan pelan-pelan. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Mereka punya akal, dengan akalnya berpikir. Berarti pintar atau bodoh? Sarjana S4. Kenapa pun boleh diketahui itu? Oh enggak deh. Adanya S1. Pintar. Lalu kemudian yang kedua, mereka punya telinga, dengan telinganya bukan gak pernah dengar nasihat, bukan gak pernah dengar di kajian, bukan gak pernah duduk di kajian. Kenapa sih kelakuannya kok kayak gitu? Kenapa sih kok godim? Kenapa sih suka nyakitin orang? Kenapa sih aku? Padahal dia pintar, padahal dia dengar kajian, padahal dia duduk di majelis ilmu, dia baca Quran. Lihat ujungnya. Sungguh yang buta bukan matanya, yang buta hati yang tersimpan di dalam dadanya. Karena hatinya udah kotor, ya udah kotor semua. Mau dia ngajinya sehari lebih dari 3 kali sama aja, nggak ada gunanya. Makanya saya kalau yang ngaji sama saya di Istiqomah, saya suka ngomong ngaji mengaji berantem. Saya ngomong orang memaki saya, mau saya cuekin aja. Yang capek kan dia. Betul apa enggak? Ngapain kita urus? Tak punya waktu kita urus yang kayak gitu. Udah deh, kita ngomong aja sama Allah. Itu urusan dunia.
Urusan apa? Dunia. Apa? Kecil urusan dunia itu. Mikir akhirat tadi tuh. Mikir akhirat. Jadi, Bu, yang buta apanya? Hati. Kalau hati buta semuanya rusak atau tidak? Karena hati itu seperti raja. Semua anggota tubuh kita adalah bala tentaranya. Bala tentara ini tergantung rajanya. Kalau rajanya amburadul, ya amburadul semua. Kalau rajanya keren, malah keren semua. Makanya Allah bilang orang itu nanti menjadi penghuni neraka karena potensi yang melekat pada dirinya nggak guna, terutama hatinya. Buka surat 7 ayat 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Betul? Sudah kita belum? Surat 7 ayat 179. Surat 7 ayat 179. Kalau ibu ngaji sama orang Arab, wah lewat semua. Sudah ketemu ya? Apa kata Allah? Kebanyakan isi neraka jahanam, jin dan manusia. Nanti penghuni neraka jahanam itu siapa, Pak? Jin dan manusia. Pertanyaannya, manusia seperti apa? Satu, mereka punya hati, tapi hatinya nggak guna. Hatinya nggak bisa memahami ayat Allah. Hatinya tidak punya rasa care, rasa cinta, rasa sayang. Hatinya keras, hatinya mohon maaf, dolim. Nggak ada rasa care, rasa cinta, rasa sayang. Setidaknya gini deh, kalau bapak ibu lihat orang kok mobilnya mogok, bapak ibu di belakangnya, ya Allah kasihan banget deh. Walaupun nggak turun, iya kan? Lebih baik lagi, ya Allah itu orang ibu pikir bantu, bapak yang ucapkan, bantu. Ini kalau orang hatinya keras, udah orang mogok, dimaki-maki. Emang ada orang yang mau mogok mobilnya? Nah, ada. Tuh hati kita keras itu kayak gitu, dan kita nggak pernah sadar. Orang kalau hatinya keras, halo, orang udah mogok di klakson ya. Emang ada orang pengen mogok mah? Yang ada mestinya kita turun, kita bantu. Saya itu punya pengalaman unik betul Pak. Dan saya sampai sekarang nggak pernah lupa, dan saya kalau ingat mesti nangis. Jadi hampir ketabrak pakai motor, mohon maaf, teman saudara saya Grab. Terus dia dorong, berhenti tuh. Saya bilang sama anak saya, coba turun. Sudah dia mau turun, saya turun. Saya tanya, Pak, kenapa Pak? Mogok. Pak, di sana tuh ada tukang tambah. Coba, belum dapat uang. Terus mau dibawa ke mana? Andaikan saya tidak turun, tahu nggak saya bakal seperti? Nggak tahu, padahal itu peluang pahala yang sangat besar. Bayangkan anak dan istrinya mesti nunggu di rumah dia dapat duit, padahal dia belum dapat duit, sementara dia mogok. Bayangkan, kalau kita tidak turun, tahu ada ladang pahala di sini. Nggak tahu gitu. Nah ini, ayo coba lihat seseorang itu balik ke diri kita. Tapi itu tidak mungkin terjadi kalau hati kita keras, kalau hati kita kotor. Gak mungkin. Kebanyakan isi neraka jahanam jin dan manusia. Manusia seperti apa? Mereka punya hati, hatinya nggak bisa memahami ayat-ayat. Dia cuma ngerti, pinter, tapi gak paham. Mereka punya mata, matanya tidak bisa melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, telinganya tidak mau dengar ayat-ayat Allah. Kata Allah, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak dan dikasih akal, sementara kita dikasih akal oleh Allah. Makanya dikatakan lebih daripada binatang. Pak, orang punya hati nggak digunakan, itu disebut binatang ternak. Kalau bapak ibu baca dalil yang lain, Quran ayat yang lain, itu lebih mengenaskan. Bahkan dikatakan seburuk-buruk makhluk.
Quran surat 8 ayat 22. Surat 8 ayat 22. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 22. Inna syarrad dawabi 'indallah summul bukumul ladina la ya'qilun. Seburuk-buruk binatang melata di sisi Allah adalah mereka yang tuli, bisu dan tidak mengerti apa. Seburuk-buruk. Tuli tidak mau dengar nasihat, bisu tidak mau berkata yang baik, dan tidak pernah mikir, tidak pernah mikir. Makanya orang-orang yang ada di dalam neraka nanti dia berteriak mau dikeluarkan dari neraka. Jawaban Allah, bukankah kami kasih umur panjang untuk mikir, tapi kamu nggak pernah mau mikir, kata Allah. Rasakan ya Allah. Surat 35 ayat 37. Surat 35 ayat 37. Fatir. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Mereka berteriak di dalam neraka, Ya Rabb, keluarkan kami dari neraka, kami akan beramal soleh berlainan dengan masa hidup yang dulu saya lakukan. Jawaban Allah, bukankah kami telah memberi umur panjang, waktu yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau mikir, tapi kamu tak pernah mikir. Rasanya jelas? Jelas ya? Alhamdulillah. Baik, jadi Bapak Ibu, hati itu mempunyai pengaruh yang kuat. Kepada siapa? Seluruh tubuh kita, mata, telinga, ya. Kemudian apa lagi? Mulut, langkah, sikap, itu sangat ditentukan oleh hati kita. Makanya saya sudah bilang, nih, coba. Ini air apa? Air. Kalau saya tua, yang keluar apa? Kenapa? Karena yang masuk air. Kalau yang masuk kopi saya tua. Masuk teh. Kalau comberan. Jadi apa yang keluar dari diri kita itu tergantung apa yang kita masukkan kepada kita. Kalau yang kita masukkan dosa, maksiat, udah yang keluar comberan. Kalau yang kita masukkan kebaikan, yang keluar kebaikan. Yang keluar itu tergantung yang masuk. Maka kalau begitu, yuk kasih asupannya. Nih, saya coba buat tulisan. Tolong dengarkan baik. Kebutuhan hati kita ini terhadap ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ya. Saya ulangi, kebutuhan hati kita terhadap ibadah, ketaatan itu seperti butuhnya tubuh kita terhadap makanan bergizi. Saya ulangi, kebutuhan hati kita terhadap berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah itu seperti butuhnya tubuh kita terhadap makanan bergizi. Sekarang coba, Bu, tubuh kita jangan dikasih makan. Gimana yang akan terjadi? Dalam waktu yang pendek, lemas. Agak panjang, sakit. Kalau panjang sekali, mati. Begitu hati kita tidak dikasih ketaatan, tidak dikasih ibadah, lama-lama hati kita mati. Kalau hati sudah mati, sudah selesai. Buruk semua itu. Nah, kemudian yang kedua, tolong perhatikan. Kedudukan kemaksiatan dan dosa buat hati manusia itu seperti racun buat tubuh kita. Saya ulangi, kedudukan kemaksiatan dan dosa buat hati itu seperti racun buat tubuh. Karena kalau racun masuk ke tubuh kita, apa yang akan terjadi? Sakit dan kemudian mati. Begitulah kemaksiatan dan dosa masuk dalam hati kita, nanti hati kita jadi mati. Hati kita jadi mati.
Tapi kita bahas itu. Maksiat itu bukan hanya orang minum khamr, berzina, tidak. Antum dolim kepada orang, antum fitnah orang, antum ghibah orang, itu semua dosa. Itu kotoran buat hati seperti racun buat itu. Makanya banyak orang hatinya nggak tidur, karena tiap hari dikasih racun. Baik, kemudian kalau kita sudah sadar bahwa kita banyak mengkonsumsi racun, maka secepat mungkin kita netralisasi, kita hilang. Caranya, ayo istighfar, ayo baca Quran, ayo taubat, deketin Allah agar racun itu menjadi Ini udah tahu minum racun, pengen sembuh, tapi didiemin, sembuh nggak? Deketin Allah. Dikit, baca Quran, berbuat baik, itu penetralisir racun buat hati. Baik, kemudian tolong perhatikan. Tapi orang ini aneh. Manusia itu lebih peduli terhadap sehatnya tubuh daripada sehatnya hati. Padahal sehatnya tubuh ini hanya membuat orang lancar dalam beraktivitas di dunia. Sementara sehatnya hati membuat orang bahagia dunia dan akhirat. Tapi kita lebih peduli kepada kesehatan fisik kita, padahal itu cuma membuat kita lancar dalam beraktivitas. Sementara kesehatan hati membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Begitu pedulinya kita pusing, sakit sedikit, ke dokter, terus cari second opinion. Tapi ketika hati kita sakit, kita bahkan tidak peduli untuk datang ke majelis ilmu, baca Quran, mendekat kepada Allah. Kita tidak peduli. Jadi orang itu lebih peduli kesehatan fisik daripada hati. Dua-duanya, tapi hati terlebih dahulu. Hati lebih dulu. Sudah? Alhamdulillah. Sudah dapat berapa tadi? 3. Sudah jam 10 lewat 17. Saya gunakan waktu 17 menit. Ada waktu berapa ini? Ya 10 menit. Ada pertanyaan? Nanti catat ya. Tolong bukunya dibeli semua ya. Karena kalau ngaji pegang buku itu, kalau nggak pegang buku nanti kemana-mana. Ya, saya senang ngaji itu pegang buku. Ya. Bapak-bapak juga kalau mau ngaji yang penting pegang buku ya Pak ya. Insya Allah. Bukunya seharga bakso, murah benar, Masya Allah. Tapi ilmu untuk membersihkan hati. Baik, ada yang mau nanya? Mudah-mudahan manfaat, benar dari Allah kepada akhirat lisan anda dari anak. Jazakallah.